Sore ibu-ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kemurahannya senantiasa dinyatakan dalam setiap pribadi kita, lepas pribadi. Terbukti sore hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Saya jemput untuk semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Oleh karena kemurahan. Gloria. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu sore hari ini. Glory Yesus, terjadi bagiku. Haleluya. Resapi pujian yang kita nyanyikan sore hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama bahwa Tuhan senantiasa menyatakan akan kemurahan-Nya. Tuhan kita Tuhan yang sungguh sangat baik. Kebaikannya tiada pernah habis-habisnya oleh karena kemurahan-Mu. Oh Yesus. Haleluya. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau tuh haleluya. Ngangkat tangan Yesus. Kau ku sungguh ajaib. Kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
kasih perkenanan-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir melawati setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hanya bisa bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu takkan terkatakan oleh kata-kata kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan takjub dengan Engkau. Tiada pribadi yang seperti Engkau. Engkau begitu baik. Engkau sudah memilih dan memanggil kami untuk menjadi umat penyembah-penyembah-Mu. Kami sangat bersyukur atas kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga Tuhan. Yang sangat kami syukuri Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan acara ibadah sore hari ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya. Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Lepas pribadi sehingga kami boleh rasakan akan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sukacita Allah memenuhi setiap pribadi kami. Kami sambut ibadah sore hari ini dengan hati mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya, pemeliharaannya, berkat-Nya luar biasa. Tuhanku ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Siap bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Siap bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ibu-ibu mengaminkan pujian ini. Haleluya. 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 Tuhan kita Tuhan ajaib. Saya coba untuk panggil berdiri. Kita nyanyikan lebih semangat. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya Tetap selamat. amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib.
saya beri kesempatan rombongan dari Surabaya, mungkin ada pujian dan nanti selanjutnya dilanjutkan dengan motivasi. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan lewat kesempatan ini kami akan menyanyikan pujian. Musim akan selalu berganti. Walaupun saat ini banyak musim hujan Bapak Ibu, tetapi kasih Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Tuhan selalu menjadi penolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, amin. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari semuanya kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara
karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu bulan Desember saya mengalami kena COVID ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan pada waktu itu pertama kena demam berdarah dan akhirnya rasanya saya pada waktu itu sudah nggak bisa tahan lagi ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dari rumah sakit yang satu dipindahkan lagi Bapak Ibu. Dan ternyata saya waktu diperiksa kena COVID Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari yang saya lalui waktu di rumah sakit itu Bapak Ibu terasa banget ya Bapak Ibu ya. Rasanya antara hidup dan mati. Gula darah saya sampai hampir 700 Bapak Ibu. Darah saya sampai tinggi banget Bapak Ibu. Bahkan pengentalan darah Bapak Ibu. Pokoknya banyak yang terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Dan satu waktu Bapak Ibu ketika saya tidur ya, tiba-tiba dada saya ini ada yang memegang Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dan pada waktu itu saya bilang, "Papi, bantu saya dalam doa. Soalnya tadi Mami merasakan sesuatu yang lain." Dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mujizat terjadi. Mulai saat itu berangsur-angsur saya mulai pulih Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dan akhirnya saya bisa pulang ya. Dan bukan hanya sampai di situ saja, ketika di rumah saya pun alami juga, Tuhan izinkan ya, sakit ginjal bengkak, pokoknya kanker, bahkan macam-macam yang terjadi. Dan bahkan pada waktu itu rambut saya ini sudah hampir botak ya. Saya bilang, Tuhan, saya secara manusia merasa sangat takut juga. Rasanya Tuhan, apakah saya mengalami sakit kanker? Tetapi bersyukur kepada Tuhan ya, ada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan selalu memberikan semangat. Ibu Gembala semangat, bahkan teman-teman hamba Tuhan mendukung saya dalam doa, semangat. Dan puji Tuhan, saya ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita juga ibu-ibu yang ada saat ini, kita masih hidup sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tetapi yakinlah, sehelai di rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.
Saya juga mau bersaksi saudaraku yang terkasih, karena saya percaya pertolongan Tuhan adalah bagian orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Saya tahun 2019, saya kena sakit ya saudaraku. Ada ibu gembala di tempat ini. Kena sakit itu divonis dokter tulang belakang ada patah 3. Ya. Dan saya berobat berjalan dari Desember 2019 itu masuk saya rumah sakit. Bulan Desember saya berobat jalan dan dokter bilang ibu ada kanker tulang. Saya bilang, dok, tidak ada kanker tulang, dok. Saya bantah saudaraku. Ya, saya nggak ada kanker tulang, dok. Ya gini aja, kita periksa aja ya. Baik dokter. Berjalannya waktu Maret saya ke Poliparu saudaraku. Saya batuk dan diperiksa, katanya itu TBC tulang ya. Saat itu saya sudah nggak bisa kuat untuk duduk di kursi roda. Saya setiap kontrol turun dari mobil, saya langsung tidur di tempat tidur yang didorong itu ya saudaraku ya. Akhirnya bulan Maret itu dokter bilang ibu operasi. Diperiksa semua, saya dioperasi, di mana tulang itu nomor 3, nomor 6 dan nomor 12. Saya kondisi pakai korset ini saudaraku ya. Saya bilang dokter, bagaimana itu kalau dioperasi? Tidak sakit bu, ya puji Tuhan. Anak saya, support saya juga. Tidak apa-apa mah, biar dioperasi aja, biar mama bisa jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Maret itu dokter bilang ibu tunggu antri 3 minggu. Saya tunggu antri 3 minggu saudaraku, tapi saya tunggu kok nggak datang-datang panggilan. Saudaraku, saya berdoa. Hamba-hamba Tuhan juga datang mendoakan saya di rumah, termasuk Ibu Gembala, Ibu Helda Rawis, ya, mendoakan saya. Bahkan tante ini waktu saya sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, Tante Rawis, Tante Helda ini bawa makan dan saya disuapin di tempat tidur saudaraku ya. Sungguh luar biasa, Tuhan itu ajaib. Di kamar itu ada gambar Tuhan Yesus di kamar saya waktu itu. Saya punya iman, Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Saya percaya bahwa mujizat masih ada. April saudaraku, ya tanggal 11 April ada telepon ke anak saya, mamamu nanti tanggal 14 harus masuk rumah sakit. Saya dioperasi di rumah sakit RSAL Surabaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama 2 bulan saya di tempat tidur. Semua di situ, makan di situ, pup di situ, semua di situ saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Setelah saya operasi, tanggal 15-nya, ya waktu itu saya ingat perjamuan, apa itu namanya? Jumat Agung, saya di rumah sakit waktu itu, tahun 2019. Saya masuk Senin operasi, Sabtu baru saya pulang. Saya pulang di situ, belum bisa apa-apa. Jadinya saya ingat itu saya digotong lewat selimut, diseret ke mobil, turun dari mobil digotong masuk rumah. Hari Rebunya saya kontrol buka jahitan. Jadinya saya ada teman operasi waktu itu di ruang operasi, dia bilang gini, Cik, saya sudah jalan, saya capek di tempat tidur. Saya dalam hati semangat ya. Kalau engkau itu sudah bisa jalan, Tuhan aku pingin jalan Tuhan. Nanti pulang di rumah saya percaya saya mau belajar. Saya harus bisa jalan. Minimal saya duduk dulu bertahap. Duduk, berdiri, berjalan di tempat. Dan saya imani begitu saudaraku ya. Saya ingat hari itu hari Rebu. Setelah pulang dari buka jahitan. Saya berdiri, duduk, berdiri, berjalan. Sampai saya jalan pelan-pelan pegang tembok. Suami saya, loh mama sudah bisa jalan. Saya bilang sudah.
Waktu saya bangun dari tempat tidur itu saya menjerit, Tuhan terima kasih. Saya menangis sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau telah menolong saya. Kekuatan dari Tuhan itu yang memberikan saya semangat. Saya bisa jalan saudaraku ya. Saya ingat pujian pertama tadi itu mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau saya ada sampai saat ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya udah komitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau saya sehat, saya mau melayani Tuhan lebih dari hari-hari yang telah saya lalui. Kemarin malam Ibu Gembala bilang, sudah lihat ya, belum tante. Kita besok pergi ke Pare. Siap, saya mau. Ya. Saya percaya kekuatan yang saya miliki tidak seberapa. Tetapi saya percaya kekuatan yang dari Tuhan itu yang membuat saya semangat dan kuat sampai saat ini. Inilah kesaksian saya percaya Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah ada saat ini. Percaya masih ada mujizat Allah terjadi. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu-ibu diberkati. Haleluya. Sebentar akan kita lewati tahun 2021. Musim boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saya enggak janjian dengan ibu dari Surabaya ya. Saya mempersiapkan pujian ini. Musim selalu akan berganti. Mari saya sempat bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian ini. Berarti Tuhan Yesus ingin memberkati ibu-ibu sekalian sore hari ini lewat pujian ini. Jangan pernah takut, Tuhan selalu memelihara kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kan tetap kasih-Mu Tuhan yang tetap abadi. Kami hanya bisa mengandalkan akan kasih-Mu bekerja lebih lagi dalam setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Benar ya Tuhan itu. Ku yakin Tuhan
Haleluya. Kalau burung di udara Engkau pelihara, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya kami terpelihara oleh kasih-Mu. Haleluya. Tuhan menolongku, Selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan menolong kami, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apakah ibu-ibu sudah menikmati Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memelihara. Haleluya. Apakah kita menikmati Yesus teramat baik dan memenuhi semua yang kita butuhkan? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Waktu bisa berganti waktu. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Tapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita dalam kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami mau dengar sabda Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Kami mau bawa pulang berkat firman Allah. Dan Tuhan terima setiap ungkapan kasih, pujian, hormat, kesaksian, musik kami. Sempurnakan supaya semua naik menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati sore malam ini. Senang bisa berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Saya membaca satu slogan yang bagus sekali. Jika roh Allah berkobar dalam hidupmu, maka jangan berkata, aku tidak bisa. Haleluya. Amin saudara. Slogan-slogan ini bukan untuk menghias dinding gereja, tapi untuk menyemangati jemaat Tuhan supaya dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan aku kuat, dan firman Allah katakan kuat berlutut di hadapan Tuhan, kuat pula berdiri menghadapi segala tantangan. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Kali dua Ibu Gembala yang menyanyi tadi saya ajak mendadak baru tadi malam karena ada rombongan kami yang batal. Saya pikir daripada mobil kosong 2 orang tak penuhi sekalian. Jadi 8 orang kami datang. Terima kasih, puji Tuhan. Dan beliau-beliau ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, tapi melewati. Karena kuat berlutut, kuat berdoa. Dan berdiri menghadapi segala tantangan. Sebagaimana saya dimintakan untuk bawa firman Allah tentang menjadi wanita seperti Esther. Haleluya. Sebelum saya masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala senior, Bapak Gembala yang senior yang sangat saya hormati untuk kepercayaan kepada saya bersama tentunya pengurus kaum wanita untuk saya melayani firman Tuhan pada
sore malam ini. Haleluya. Saya pernah datang di sini waktu pentabisan gereja. Saya lupa tahun berapa, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu ya. Puji Tuhan, suatu sukacita yang luar biasa bisa berada bersama-sama ibu-ibu yang perkasa di tempat ini. Haleluya. Lalu malam ini kita mau dengar firman Allah yang akan membangun suatu pengertian yang lebih lagi pada saudara dan saya supaya kita menjadi wanita perkasa seperti Esther. Ya. Saya dan saudara ini kaum wanita, ini kebaktian Pelwat, pelayanan wanita Pantai Kosta. Mari kita mau menjadi wanita seperti Esther. Saudara yang kekasih, saya senang dengan nama Esther. Esther itu artinya bintang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya masih muda dan kami berkeluarga, tentunya ingin punya keturunan, dan saya mendapat anak pertama di sekolah Alkitab Batu. Saya angkatan 31. Saya hamil di akhir angkatan 31 karena kami berdua sama suami. Dan saya melahirkan di angkatan 32. Saudara yang kekasih, saya bilang suami saya, kalau anak perempuan kita beri nama Esther. Saya senang dengan nama ini. Dan puji Tuhan saya diberikan suatu tugas pelayanan tentang seorang wanita yang harus seperti Esther. Nah itu sudah membara di jiwa saya. Kisah Esther. Apa saudara sudah pernah baca Esther pasal 1 sampai pasal 10? Coba yang sudah baca lambaikan tangan. Esther pasal 1 sampai 10. Belum baca, saya beri PR. Pekerjaan rumah. Nanti saudara sebelum sampai hari Selasa minggu depan sudah selesai baca Esther pasal 1 sampai Esther pasal 10. Haleluya. Nama saya Hilda, saya ibu gembala dan jadi gembala karena suami saya meninggal di GPDI Permata Mahkota Dharma Permai di Surabaya. Kami sudah di Surabaya, sudah selesai tahun 34, masuk tahun ke 35. Puji Tuhan, semua ada baik, pekerjaan Tuhan berjalan baik karena kemurahan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya mendapat 2 putri dan putra, bukan 2 putri dan 2 putra, dapat anak 2, putri dan putra, Esther dan Andrew. Keduanya cinta Tuhan, yang sulung Esther sudah sekolah Alkitab angkatan 57 di SAB. Yang kedua Andrew, dia ambil STAB dan sudah STH. Dan mereka sangat membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Dharma Permai, sebab gembalanya sudah omah, sudah tua saudara, sudah 34 tahun di Dharma Permai, dari muda sampai tua. Tapi saya mau tetap perkasa seperti Esther. Ibu-ibu kekasih, mari sebelum kita masuk kepada kisah Esther, saya ingin kita membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita membaca dengan suara yang nyaring. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Oke. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah anggatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Silakan saudara duduk. Saudara yang kekasih, Tuhan mau ibu-ibu dan saya, bahkan ada bapak yang datang bersama saya, jadi bintang. Banyak orang bangga kalau punya bintang di pundak. Ada seorang jenderal di WA masuk, dia bilang, waktu jadi jenderal ya sama saja. Hari ini saya mau berbicara kepada saudara bahwa ibu-ibu dan saya ada satu tugas dari Tuhan. Jadi bintang di dunia ini. Karena dunia ini sesat bengkok. Terjemahan lama berkata terbalik. Artinya penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa, penuh dengan keserakahan, penuh dengan segala tipu muslihat, penuh dengan segala kejahatan. Itu sesat, bengkok dan terbalik.
Beberapa waktu yang lalu kita mendengar di televisi PCR dikorupsi. Nama yang tampil Erik dan Luhut Panjaitan. Ternyata sebenarnya itu hanya kambing hitam. Ternyata nama yang tampil saya baca di WA dalam grup saya yang lain. Lah ternyata itu kebohongan belaka. Mereka tidak salah. Yang salah satu figur ini. Saya nggak usah sebutkan nama, mungkin ibu-ibu tahu. Tidak perlu kita menjelekan orang. Nanti pemerintah yang mengadili seadil-adilnya. Ya. Saudara yang kekasih, terbalik. Yang tidak salah dibilang salah, yang salah tersembunyi. Ini dunia. Yang dosa dibilang tidak dosa, benarkah? Ya. Saudara yang kekasih, yang dosa dibilang tidak dosa. Sekarang banyak orang yang kehidupan kemanusiaan biologis sudah aneh, penyimpangan. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki, dan banyak di medsos. Bukan hanya itu saja, kehidupan perselingkuhan itu banyak. Seks pranikah banyak, saudara. Yang dosa dibilang gak dosa, dianggap ya new normal. Iya tah? Betul nggak? Orang sudah hidup bersama, samenleven. Ya, kalau dulu orang perselingkuhan disebut apa? Disebut dia apa namanya istilahnya yang kasar itu, ya. Sekarang kan seperti agak arus ya, selingkuh. Kalau dulu bilang apa? So main gila dia. Ini dunia, saudara. Sesat, bengkok, terbalik, gelap. Saudara dan saya harus jadi bintang. Bintang itu bercahaya untuk menerangi. Saudara, kalau mati lampu, dulu kita bingung cari lilin. Betul tidak? Ya Oma ya? Mana lilin, pasang lilin, mati lampu. Sekarang gak perlu cari lilin. 2 rumah dari saya terbakar karena pasang lilin mati lampu. Pembantunya tertidur, terbakar saudara, 1 rumah habis. Untung gak menjalar ke kami. Sekarang kalau mati lampu, mana handphone? Pasang light di handphone. Iya tak? Dan kalau ada terang, yang gelap itu sirna. Walaupun terang kecil di handphone, dunia gereja yang besar ini gelap, bisa terang saudara. Saudara, walaupun saudara terangmu kecil tapi kuat terangnya, kegelapan dosa akan sirna. Haleluya. Sekarang saudara, tugas kita jadi bintang-bintang di dunia yang sesat, bengkok dan terbalik. Tapi bagaimana kita jadi bintang? Hidup tidak bercelah. Hidup tidak bernoda. Apa artinya tidak bercelah, tidak bernoda? Hidup tidak salah saudara. Hidup benar menurut firman Allah. Alkitab katakan, Yesus sudah memikul dosa saudara dan saya dalam tubuh Yesus di kayu salib Golgota. Supaya kita semua mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi kita tidak melakukan perintah setan untuk berbuat dosa, tapi kita melakukan perintah Allah, firman Allah supaya tidak bernoda, tidak bercela. Supaya jadi bintang, saudara dan saya harus tidak bercela. Kalau saudara mau dirimu jadi bintang, ibu gembala, bapak gembala, anak-anak gembala, jemaat Tuhan, anak-anak jemaat, mari jangan bikin dosa. Dosa itu, orang bilang, ini ada masker, saya tidak punya masker, saya ambil diam-diam. Itu dosa, mencuri. Tapi saya bisa berkata pada saudara, dosa bukan hanya perbuatan action, tapi dosa juga dengan perkataan. Perkataan menyakiti. Semoga tidak. Tadi ada suatu tayangan yang bagus, saya baru khotbah itu. 2 minggu lalu saya khotbah itu. Ya, dalam Roma pasal 12. Sedapat-dapatnya kalau bisa dari kita, hiduplah damai dengan semua orang. Perkataan harus manis, sedap didengar, lemah lembut, perkataan memberkati, perkataan membangun, perkataan meningkatkan iman. Kalau perkataan tidak demikian, itu dosa saudara, dosa perkataan. Dan ini paling susah, dosa yang melekat di tubuh manusia itu dosa perkataan. Kenapa Tuhan bilang manusia baru harus, kalau marah jangan sampai matahari terbenam, karena marah itu susah keluar dari badan kita.
dari otak kita, dari hati kita. Ya, kalau suka berdusta jangan berdusta lagi. Iya tah? Itu ada di Efesus ya. Manusia baru, jangan simpan marah, jangan dusta. Manusia baru, jangan mencuri supaya dia bekerja dan bisa membantu orang berkekurangan. Manusia baru, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini dosa. Saudara yang kasih, ini dunia perbuatannya dosa, actionnya dosa, perkataannya juga nggak benar. Dan kita harus jadi terang di sana. Biarlah anak-anak saudara, didiklah mereka pada jalan Tuhan supaya mereka juga jadi bintang di kelompok mereka. Sekarang, Esther artinya bintang. Kita menjadi wanita yang kuat seperti Esther. Saya sudah kasih PR kepada saudara, nggak mungkin saya baca begitu banyak ayat Esther. Pada waktu itu saya cerita singkat saja, ada satu negara yang menguasai dunia, hampir semua dunia, karena dia berkata Raja Ahasveros itu menguasai 127 negara bagian. Istrinya yang pertama, orang sini bilang apa? Dablek, nggak mau ikut maunya raja, akhirnya terpecat, Wasti. Lalu muncullah pemilihan gadis yang elok, paras dan cantik budi. Terpilihlah seorang wanita nama Esther. Dan Esther ini keturunan orang Yahudi. Saya mau tekankan kepada saudara, Esther ini bukan seorang yang wah. Esther ini seorang tawanan. Tapi dia cantik, paras dan elok budinya. Bagus orangnya. Dan dia ini menjadi anak angkat dari paman Mordekai karena papa mamanya sudah meninggal. Mordekai ini saudara ayahnya. Lalu mereka tertawan dari Yerusalem. Jadi Esther ini bukan anak dari keluarga ningrat, anak berpendidikan tinggi, bukan. Esther ini orang tawanan. Kepilihlah Esther jadi Ratu Ahasveros. Lalu saya mau katakan pada saudara, singkat cerita itu sebabnya saya bilang saudara baca di rumah. Lalu saudara, ada sida-sida raja namanya Haman. Seperti tayangan tadi bagus, ya. Iri hati. Ya, iri hati sama Mordekai. Mordekai ini orang Yahudi, Esther ini orang Yahudi. Lalu dia bilang ke raja karena dia punya jabatan tinggi, raja musnahkan aja bangsa ini. Ini bangsa besar dan mereka tidak baik. Lalu raja ini ya oh gitu ya. Iya ini cincinku. Nih buka nanti cap dengan cincinku. Ya singkat cerita bahwa raja menyerahkan keputusan ini kepada Haman, dibikin undang-undang. Dan saya baca kepada saudara, mari kita buka dalam firman Tuhan. Dalam kitab Esther. Dalam kitab Esther pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu, tanggal 13 bulan Adar. Untuk dibunuh semua orang Yahudi di 127 negara. Nah misalnya kita mikir-mikir gampang-gampang. Kita ini ada di Pare, ada orang Indonesia dan ada orang Tionghoa. Saya ini campuran Tionghoa dan Manado asli. Jadi orang setengah pribumi, setengah orang Tionghoa. Tapi kita orang Kristen, haleluya. Nah bayangkan saudara, ada pengumuman nanti tanggal 32 Desember semua orang Tionghoa dibunuh. Lalu saudara, ini banyak orang Indonesia sudah kawin dengan orang Tionghoa. Saya punya suami orang Manado asli, tapi sudah Tuhan panggil pulang. Lalu saudara dapat kabar semua orang Tionghoa akan mati dibunuh tanggal 32 Desember. Karena nggak ada tanggal 32, jadi saya ambil tanggal itu. Jadi nggak akan terjadi. Saudara yang kekasih. Dan surat perintah itu sudah dimeterai, dikirim tergesa-gesa. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap hari itu, hari pembunuhan orang Yahudi. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu. Jadi ada kilat khusus tapi pakai orang yang bawa berita itu ke 127 negara termasuk India.
atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi apa ini katakan? Kota Susan menjadi gempar. Saudara, ini bukan masalah kecil, bukan. Ini masalah besar, masalah nyawa, saudara. Lalu ayat pasal 4. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Saudara yang kekasih, dan dia pakai baju kabung. Saudara nanti baca terus. Ya, saudara yang kasih, tapi mau masuk di pintu istana, pintu pelataran istana nggak boleh pakai baju kabung, baju karung. Saudara, ini gempar kota Susan, tapi raja dan Haman yang jahat itu duduk minum-minum. Lalu Mordekai kirim pesan sama Esther. Esther, kamu kan ada di istana raja walaupun di balai perempuan. Setiap raja panggil baru bisa datang menghadap. Kalau raja nggak panggil, lalu orang datang menghadap, itu undang-undang pada waktu itu dihukum mati. Mordekai bilang, pakai pesuruh bilang ke Esther, Esther, kita ini sudah terjual untuk dipunahkan, dimusnahkan, dipateni. Ya, jangan pikir kamu ada di istana raja, lalu kamu ini bebas. Kamu ini orang Yahudi. Walaupun pada awalnya Esther menyembunyikan identitas kebangsaannya. Ya, lalu mari kita melihat pada pasal yang keempat, pasal 4 ayat 16. Setelah mendapat aba-aba dari Mordekai, Esther berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti dipesankan Esther kepadanya. Satu tindakan iman. Esther bilang, Mordekai pakai orang, pakai suruhan. Kumpul semua orang Yahudi di benteng Susan, ini kota, ibu kota dari Media Persia. Media Persia ini menguasai, saya katakan tadi, 127 negara. Tentunya cuma di kota, ibu kota begitu ya. Puasa, 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Lalu aku mau menghadap raja walaupun bertentangan dengan undang-undang. Saudara yang kekasih, lalu pasal berikutnya berkata, ayat pasal 5. Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja berkenan. Jadi Esther mendapat perkenanan raja. Lalu singkat ceritanya, saya nggak baca terus semua karena panjang kisahnya. Yang saya mau ambil, walaupun bertentangan undang-undang, Esther maju untuk menolong bangsanya. Walaupun Esther bilang tadinya ke Mordekai, sudah 30 hari aku nggak pernah dipanggil. Tapi raja berkenan menyambut Esther. Lalu raja berkata, ada apa? Ya, pada ayat-ayat berikutnya, ya, raja berkata, ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Coba saudara lihat, yang tadinya hukumnya mati, sekarang dapat suatu kemurahan hati dari raja. Bahkan raja berkata, Esther, biar separuh dari kerajaan Media Persia ini aku berikan kepadamu. Apa enggak terbalik keadaannya? Saudara, saya mau berkata pada saudara, Tuhan bisa merubah hati.
asal kita berdoa berpuasa. Ada ayat lain juga bagaimana Mordekai menolong persengkokolan orang itu bernama Bigtan dan Teresi mau bunuh itu sida-sida pegawai, tapi ya punya sekongkol jahat mau membunuh raja, lalu Mordekai nguping, lalu kasih tahu ke raja, lalu raja bunuh 2 orang ini. Dan saya berkata, Tuhan menguasai hati. Bayangkan Tuhan mengingatkan kepada raja pada satu malam raja nggak bisa tidur. Pasal 6. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertita baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dibacakan tentang kisah Bigtan sama Teresi mau bunuh raja, tapi Mordekai lebih dahulu memberitahukan niat jahat ini, persengkongkolan untuk pembunuhan raja, jadi nggak jadi dibunuh raja. Bayangkan Tuhan bisa membuat raja nggak bisa tidur. Ingat-ingat apa yang pernah terjadi. Panggil ahli sejarah, bawa kitab sejarah, buka. Nah, saudara, saya mau berkata, tadi Esther masuk ke halaman raja bertentangan undang-undang. Sebenarnya mau mati, sekarang mau dapat setengah dari kerajaan Media Persia. Wah, luar biasa kan? Saudara, intinya ke depan kisah ini, Esther bisa menolong orang-orang Yahudi ini tidak jadi dibunuh. Dengan hikmat Tuhan, Esther bilang, raja saya undang makan. Raja panggil Haman ya raja. Haman itu kayak orang kedua gitu, kayak asisten pribadi. Ya, jadi kayak wakil raja begitu. Makan hari pertama, Esther kamu minta apa? Minta aja. Esther bilang, saya minta baginda raja besok lagi datang makan. Lalu besok lagi datang makan. Baginda raja, Esther kamu minta apa? Nanti aku berikan. Separuh kerajaan pun ku kasih kepadamu. Esther bilang, aku minta supaya baginda raja jangan punahkan bangsa Yahudi. Saudara baca saya di rumah. Jangan punahkan bangsa Yahudi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasal 7 ayat yang keempat. Karena kami hamba Esther serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Garis bawahi berdiam diri. Kalau cuma jadi budak nggak apa-apa, aku diam saja. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Artinya mereka bukan hanya dijual sebagai budak, tapi Haman sudah bayar. Kalau saudara baca di Alkitab, Haman bayar banyak kepada raja. Nah, berapa itu ya? Sebentar saya lihat. Saya sudah siapkan itu tapi kemana ya. Pokoknya ada satu jumlah yang sangat besar Haman bayar kepada raja. Haman bayar kepada raja. Ada berapa banyak talenta? Kalau nggak salah ada 10.000 talenta ya. Sedangkan satu talenta itu 34, 10.000 talenta. Ini nih. Ayat yang pasal 3 ayat yang ke-9. Jikalau baik pada pemenangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. 10.000 talenta. Satu talenta kalau saya baca di kamus Alkitab 34 kilogram perak. Jadi kalau 10.000 talenta, 10.000 kali 34, 340.000 talenta perak. 340.000 kilogram perak. Oh saudara kali-kali saja 340 ton perak. Kalau 340 ton beras aja sudah nggak bisa kehitung, apalagi perak. Jadi Haman sudah bayar, kasih upeti, jadi masuk kas negara demi untuk membunuh orang Yahudi ini. Saudara yang kekasih,
Tapi akhirnya Esther bilang, Tuan Baginda Raja, kami sudah terjual, tolonglah. Ini niat jahat Haman. Akhirnya singkat cerita kisah ini, Raja murka. Lalu Haman digantung di tiang yang dibuat untuk Mordekai. Karena Mordekai nggak bisa sujud menyembah Haman. Dan 10 anak-anaknya mati digantung, sudah mati dibunuh oleh orang Yahudi. Dan digantung di tiang. Karena pada akhir kisahnya, Esther diberi kuasa untuk mengatur perundang-undangan, diberikan undang-undang. Orang Yahudi boleh membunuh orang-orang yang membenci mereka. Ya, dan nanti sudah baca berapa ratus orang mati dalam satu hari di kota ini, kota itu. Ya, lalu anak-anak Haman dibunuh, lalu Esther minta itu digantung pada tiang. Intinya ada kemenangan dan mereka merayakan hari Purim, hari raya Purim. Turun temurun untuk mengingat kisah Tuhan membela menyelamatkan orang Yahudi. Dan itu diadakan tanggal 14 dan 15. Setiap orang Yahudi dan keturunannya harus merayakan hari Purim. Itu di pasal yang ke-10. Saudara yang kekasih, apa yang kita mau ambil dari kisah ini? Wanita yang lemah, wanita yang sebenarnya orang tawanan, tetapi menjadi wanita yang sangat perkasa. Kita menjadi wanita seperti Esther. Apa yang kita bisa tarik intisari dari ini? Saya mau berkata, firman Allah ini berkata, kita harus bertindak dalam setiap persoalan. Lah apa tante sulit? Kan berdoa cukup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dan saudara harus menjadi seperti Esther, bertindak. 2 hal dalam bertindak, yaitu yang pertama, kita berdoa dan berpuasa. Tapi Esther bukan hanya berdoa dan berpuasa. Esther melakukan tindakan yang berlawanan dengan undang-undang sekalipun. Tindakan yang resikonya mati. Tapi Tuhan tolong, Esther disambut dan semua persoalan selesai. Ibu-ibu punya persoalan, jangan bilang berdoa saja. Berpuasa saja, kurang saudara. Berdoa, berpuasa, dan ambil langkah dengan hikmat Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Tuhan berkati saudara semua. Saudara dapat sesuatu dari firman Allah? Saudara menjadi wanita seperti Esther? Bertindak dalam masalah saudara. Tidak membiarkan masalah itu terjadi. Harus diselesaikan. Berdoa dan berpuasa, ambil langkah tindakan mengerjakan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah saudara. Tuhan berkati saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Kita mau melayani lebih sungguh. Melayani dalam doa sembahyang, dalam doa puasa kita. Dan bertindak dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana dari Tuhan, supaya benar-benar kita jadi bintang-bintang. Bintang dalam keluarga, bintang dalam kumpulan gereja Tuhan di mana saudara berada. Bintang dalam kumpulan rekan-rekan di mana saudara ada. Entah bekerja, entah bertetangga, melayani lebih sungguh. Haleluya, Yesus. Kita angkat tangan, kita yang sambut firman Allah. Serahkan kepada yang bertugas untuk berdoa bagi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Layani lebih sungguh. Saudara yang menjadi wanita seperti Esther, angkat tangan kehadirat Tuhan. Melayani
Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat sabdamu. Dalam ibadah kaum wanita kami mendengar satu kisah kembali tentang satu pribadi Esther yang menjadi luar biasa dalam mengatasi masalah bangsa yang terjadi pada waktu itu. Tuhan menolong kami semua para ibu yang tidak terluput dari masalah kehidupan keluarga, masalah rumah tangga kami, masalah suami, masalah anak-anak, masalah mantu. Tuhan tolong kami, jadikanlah kami bintang seperti Esther. Kami bisa berdoa dan berpuasa sehingga datang hikmat dari Tuhan. Bagaimana kami harus mengambil langkah perbuatan nyata untuk menolong semua yang bermasalah supaya masalah ini selesai. Tuhan, tolong kami semua. Tolong kami semua kalau selama ini kami mengatasi masalah hanya berdoa tanpa tindakan. Hari ini kami mendengar mengatasi masalah harus ada dua tindakan besar. Kami harus berdoa, harus berpuasa, dan harus menyelesaikan masalah kami. Kalaupun ada masalah di antara ibu-ibu, satu hati hamba berdoa bersama-sama. Tuhan menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk minta kekuatan dan hikmat Tuhan dalam doa puasa kami, dan minta Tuhan tolong dalam setiap apa yang harus kami kerjakan, kami bicarakan, kami menyelesaikan masalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan tiba saatnya kami ulurkan tangan memberi korban persembahan kami. Semuanya dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh ucapan syukur dan ketaatan kami untuk firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami boleh menjadi Esther yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Dan biar firman Allah itu tertanam dalam hati kami. Kami mau mengingat akan firman Allah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami seorang wanita, tetapi kami boleh menjadi pahlawan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini, malam hari ini. Supaya Tuhan kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Yaitu kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami wanita-wanita yang dapat dipakai oleh Tuhan. Seperti Esther, menjadi berkat dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di dalam pergaulan kami sebagai seorang wanita. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat mengucap syukur. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Allah. Dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini dan kami ada pulang ke rumah masing-masing membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.